Hello makeup lovers, kembali lagi bersama dengan Aldo Akira di sini. Dan kali ini gue akan sharing tentang pengalaman gue sebagai seorang makeup artist. Dan sebelumnya gue juga mau ngucapin thank you so much buat kalian yang udah subscribe channel YouTube Aldo Akira. Dan perjalanan karir gue dimulai pas gue itu hobi banget yang namanya gambar. Awalnya sih nggak bisa gambar jujur, karena waktu itu gue masih TK tuh senangnya mewarnai. Tapi begitu pas gue SD, ini gue SD, kelihatan banget kecil gitu anaknya. Ngelihat orang kayaknya jago banget gambar, pengen banget belajar. Sampai akhirnya gue belajar sama salah seorang teman gue namanya Adika. Di situ gue belajar sama dia gimana caranya gambar yang bagus, sampai akhirnya gue bisa memenangkan salah satu lomba gambar di sekolahan. Dan di situ gue bangga banget karena gue bisa mengalahkan dari kelas 6 itu waktu itu gue juara satu pas gue kelas 3 kalau nggak salah. Dan berlanjut sampai akhirnya gue SMP, gue juga masih tetap hobi gambar. Dan di situ gue gambar kayak gini, salah satu ini Lady Di. Ini tahun 97, udah lama banget ya. Berlanjut sampai akhirnya gue tuh hobi desain. Jadi gue bikin sosokan bisa ngerancang baju gitu. Sampai akhirnya gue bangga banget desain baju gue itu dijadiin baju sama salah satu pemilik usaha di Jakarta lah pokoknya. Tapi nggak dibayar karena itu adalah hobi, cuman hobi-hobi aja. Sampai akhirnya gue ikut kegiatan kayak mading di sekolah. Gue jadi ketua mading kayak gitu, pengurusnya. Pokoknya yang berbau-bau kreatif pasti itu gue kerjain. Sebelumnya juga gue udah ada bakat seni yang lain sih, kayak seni musik gitu kan. Hobi juga sih, waktu SD kan ada pelajaran seni musik. Nah itu gue suka. Sampai akhirnya ikutan juga kayak ada kontes apa, perlombaan apa, sampai modeling juga gue ikut-ikutan. Apapun yang berbau seni pasti gue ikuti gitu. Salah satunya juga waktu itu ada di majalah, gue ikutan lomba apa, bikin kreativitas di hari Valentine kalau nggak salah, dan gue menang nih kayak gitu. Waktu itu dari Body Shop. Ini gue masih sekolah. Pokoknya berbagai lomba-lomba yang berbau dengan seni pasti gue ikut gitu. Anyway, sampai di situ perjalanannya masih panjang. Pas gue sekolah menengah pertama ke menengah atas, gue ngambil jurusan perhotelan. Jadi gue tuh SMA-nya bukan SMA biasa tapi kejuruan. Dan masih bisa dilihat ini penampakannya, ini gue masih nggak ngerti dandan, kulit gue masih gelap. Pokoknya nggak ngerti deh yang namanya perawatan tuh apa, mesti gimana. Tapi gue udah mulai baca-baca majalah. Nah di situ gue kok orang bisa ini ya jadi keren gitu, gimana perawatan mesti apa gitu kan. Ya udah ikut modeling sih, cuma kan waktu itu masih terbatas, informasinya belum kayak sekarang nih. Udah ada YouTube, udah ada sosial media, internet. Zaman dulu kan belum ada ya. Jadi kita semua baca majalah kayak gitulah, dapat infonya di sana. Pas gue kuliah, sebenarnya gue ngambil sastra Jepang. Nah ini salah satu sertifikat bahasa Jepang gue. Ya lumayan lah. Ilmu bahasa Jepangnya dipakai pada saat gue meluncur terbang ke Jepang. Ya gue ke Jepang sih bukan karena bahasa gue, tapi karena gue bisa make up kali ya. Di sana gue sempat belajar gimana sih cara make up yang mata sipit, mata kecil, karena di Indonesia kan juga banyak orang yang matanya sipit. Nah ini foto gue waktu di sana, dan masih hitam juga. Pokoknya gue masih belum terlalu jago menata diri gue sendiri lah zaman itu. Dan sampai akhirnya gue juga pengen cari tahu apa sih yang bisa pekerjaan apa, yang bidang apa yang gue suka, tapi kira-kira
nggak mau kerja kantoran kayak gitu kan. Kalau kantoran gue pernah ngambil kerja kantoran juga 9 to 5, dan itu headache banget karena zaman dulu aja itu Jakarta udah macet. Jadi gue nggak ambil pekerjaan itu lagi. Sebenarnya gue awal mula kerja itu nih masih dicatat sih working experience. Jadi nah bisa dibaca di sini gue mulai dari tahun 2001. Itu gue kerja di salah satu PH di Jakarta. Gue sebagai talent koordinator. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau casting kayak gitu, nah itu bagian gue deh untuk menyalurkan mereka. Itu gue masih magang sampai 2002. Terus 2003, nah itu dia cikal bakal gue memulai karir. Gue bergabung di salah satu brand, yaitu PT L'Oreal Indonesia. Ini gue, pekerjaan pertama gue aslinya ini beauty advisor. Ingat banget waktu gue di L'Oreal pertama kali ditempatkan itu sebagai beauty promotion, beauty advisor, bukan SPG ya, tapi lebih ke ya semacam itu, tapi lebih ke promosinya aja. Jadi kalau ada produk L'Oreal yang terbaru pasti gue mempromosikan gitu. Pertama kali gue ditempatkan di Sogo Kelapa Gading, inget banget. Itu masih di tahun 2003 awal. Dan masih di tahun itu juga karena L'Oreal juga ada brand yaitu Maybelline. Ini gue masih jadi beauty advisor juga, kadang-kadang ditugaskan sebagai apa tuh namanya, customer relation. Jadi gue nerima telepon seluruh Indonesia, itu gue yang handle untuk misalkan ada pertanyaan tentang perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah di situ gue ada buku panduan juga dari L'Oreal Maybelline. Kemudian di tahun 2004, nah itu ada apa namanya, gue mikir kayaknya gue pengen lari ke tahapan selanjutnya, kira-kira apa ya. Sampai akhirnya gue melamar ke salah satu brand yaitu YSL, Yves Saint Laurent. Di situ gue jadi makeup artist, tapi awalnya juga nggak langsung jadi makeup artist karena gue tahu infonya tuh dari salah satu teman senior gue yaitu Philip Kwok. Dia bilang, Aldo di sana lagi ada lowongan loh gitu, makeup artist, tapi untuk Sisley awalnya. Sisley kan satu grup sama YSL saat itu ya, PT Multiwangi, belum yang sekarang. Nah justru gue ngelamar itu di Sisley dulu awalnya. Sisley diterima, tapi justru ditempatkan di YSL. Nah disitulah gue pertama kali menjadi seorang makeup artist tahun 2004 ya. Nah disitu gue juga udah mulai hobi gambar, masih ngajar juga. Gue seneng ngajar karena ada permintaan sih. Jadi kayak waktu itu siapa namanya, Alisa Hawadi, kalau kamu tahu, dia kan sekarang udah jadi makeup artist juga yang sangat-sangat top. Gue bangga. Dulu awal dia masih sekolah 2005 atau ya apa 2006 gitu, pokoknya ya banyak lah yang suka request ajarin dong, tolong ajarin gitu. Sampai ya gue bikin kelas di Kelapa Gading itu bareng teman gue Mas Tondi di daerah Kelapa Gading. Jadi pertama kali gue bikin kelas makeup itu sampai sekarang sih. Kalau kalian tahu, ini namanya Aldo Akira Private Makeup Class. Salah satu yang udah pernah ikut juga mungkin kalian kenal yaitu Pevita Pierce. Nah pokoknya bakat ngajar gue mungkin turun dari bokap kan dia guru. Jadi bedanya kalau dia ngajar agama, kalau gue ngajar makeup. Ini nyokap. Dan dukungan ini sampai sekarang juga masih berlanjut. Jadi bokap gue pernah ngasih saran, kalau memang itu bidang yang kamu suka, jalani, tekuni, namun kamu harus juga bisa bertanggung jawab. Jadi ambil tapi harus bisa bertanggung jawab. Pertama kali gue make upin waktu masih kuliah itu dulu teman gue nih, ini inget banget, ini namanya Amel. Ini pertama kali gue dandanin. Ini temennya Iren, ini juga Okta. Masih ada nggak ya mereka sekarang? Nggak tahu di mana, lost contact. Kalau Amel terakhir waktu gue merit, dia masih datang. Nah
Jadi setelah di YSL gue juga sempat kerja di brand lain. Setelah itu di Clarins, berlanjut kerja di stasiun TV. Ingat banget stasiun yang gue pegang itu infotainment, dimana kalau artis satelit kita harus bisa menghandle makeup dan rambut, karena kan acaranya live. Kalau infotainment itu live dan kita harus bisa, walaupun artisnya telat, datangnya telat, kita harus tetap bisa. Artis pertama kali yang di make up itu Perigosip, itu di salah satu stasiun TV. Dia yang pertama kali gue make upin, masih ada sekarang, namanya Wiwit. Sekarang udah jadi ibu juga, udah berumah tangga, tapi masih tetap nge-MC gitu sampai sekarang, model juga. Ini gue di majalah, foto-fotonya, penampakannya kayak gini. Ini dulu gue juga tetap masih seperti itu lah penampakannya, terus kayak gini tuh. Dan gue tuh dulu agak alay, jadi rambut gue suka diwarna-warnain gitu. Ini siapa, Farah Queen ya. Jadi gue kalau dandan suka aneh-aneh, pakai topi Indian lah, terus yang dandan yang agak nyentrik lah pokoknya, dandan gaya gue dulu sebelum merit. Ini pas acara Anasui, gue jadi the best dress saat itu dan bertemu langsung dengan Anasui. Yeay, seneng banget. Dan saat dulu itu gue juga sering ngeblog. Awalnya sih gara-gara lihat blognya Diana Rikasari, akhirnya gue bikin blog juga. Ini nama blog gue. Disitulah gue juga sampai sekarang berteman dengan Diana Rikasari. Dan waktu weddingnya Diana juga gue menjadi penata riasnya untuk hari bahagianya dia. Terus apalagi yang mau diceritain? Oh ya, gue ngajar itu kadang kerjasama juga sama brand-brand yang udah terkenal. Kalau brand ambassador, gue sempat pegang Avent Skincare sampai sekarang. Dia berhubungan dengan kulit. Juga ini Masami Shoko, dia dipegang oleh K Collection. Ya, K Collection. Terus gue juga sempat gabung dengan Benefit. Ini acaranya dulu pas Valentine. Benefit, terus ada juga Makeup Store, Sephora, apalagi ya, banyak deh brand-brand yang udah ikut kolaborasi bareng Aldo Akira. Kalau kalian ingat ya, apa ya, banyak banget deh brand-brand, nggak bisa disebutin satu-satu. Nah ini gue ngajar ada di beberapa kampus, kayak ini di UIN kerjasamanya sama Oriflame sebagai trainer. Terus sempat juga di ini kampus gue sendiri, ini acara multicultural gitu, gue sebagai narasumber. Terus juga ini acara London School ya. Ya biasanya memang jadi narasumber aja sih. Ini waktu itu ngisi acara di London School bareng sama Barli Asmara tuh. Acara pemilihan atau modeling atau apapun, biasanya gue suka diundang jadi juri tamu atau narasumber. Diliput pertama kali ini zaman dulu banget, salah satu tabloid Jakarta. Gue kan sempat pegang ini artisnya Audi, waktu itu masih kurus, belum merit, sekarang udah punya anak. Ini gue zaman dulu, wah beda banget kan ya. Sedikit cerita sampai di sini. Oh ya, iklan pertama yang gue pegang itu iklan ini iklan salah satu bank di Jakarta. Ini tahun 2005 udah megang iklan. Ini juga salah satunya modelnya Kasih, dulu terkenal banget dan gue senang banget bisa ketemu dia, make upin dia. Dulu gue masih kurus. Ini iklannya, dan ini dipajang di salah satu plaza di Indonesia, di Jakarta. Seneng banget sih. Ini juga iklan yang gue make upin, ini 2006. Ini Sherina Gunawan, make upin dia yang kesekian kalinya waktu itu. Banyak banget sih kalau mau diceritain satu-satu pengalamannya. Tapi kalau gue bisa kasih saran,
Kalau kalian memang tertarik sama bidang yang satu ini, kalian bisa mempelajari ilmunya dimanapun, tidak mesti di tempat yang formal. Karena terus terang waktu dulu gue masih kuliah itu juga gue belajarnya otodidak awalnya, karena gue tahu untuk belajar itu pasti kan mahal sekali ya biayanya. Jadi saat itu pun juga gue sempat berguru istilahnya sebagai asisten salah satu makeup artist di Jakarta, Mas Dodo yang sekarang megang Syahrini. Nah, gue sempat bantuin Mas Dodo. Ada juga Kak V yang sekarang lebih sering mengajar juga, Kak V Firmansyah. Terus satu lagi Kanu, sempat juga tanya-tanya sama para senior saat itu. Dan saran gue, kalau kalian memang senang, tetap belajar, jangan gampang puas. Karena sampai sekarang juga gue masih tetap belajar. Jadi melalui channel YouTube Aldo Akira ini kita sama-sama belajar. Terbalik. Tuh. Kalau kalian mau lihat Instagram gue, bisa lihat di sini, Aldo Akira. Twitternya juga sama, Aldo Akira. Dan di tahun 2013 kemarin gue sempat ngeluarin yang namanya bulu mata palsu. Ini dia, Aldo Akira Eyelashes. Ini tuh bulu matanya dibuat di Purbalingga. Ada 10 item kayak gini tuh, macem-macem. Dan banyak juga yang sudah sold out karena dicetaknya cuma 10.000 setiap tahunnya. Sekarang udah tahun ketiga dan alhamdulillah lumayan laku. Dan kalau kalian mau hasil makeupan aku, lihatnya di Aldo Akira Makeup. Dan kalau mau masih tanya-tanya atau mengenai apapun, bisa tanya melalui email ini, atau bisa juga melalui WhatsApp berikut ini. Kayaknya sampai di sini dulu. Nanti kita bisa cerita-cerita yang lain lagi. Masih banyak yang pengen diceritain tapi waktunya kayaknya terbatas. Sebagai pengenalan, ini Cinta ya, ini istriku, dan ini anakku gitu. Jadi kalau misalnya kita kerja terus keasikan kerja sampai lupa harus berkeluarga, itulah yang sempat terjadi di hidup gue. Tapi pada tahun 2013 alhamdulillah gue bertemu dengan istri gue yang sekarang. Dan intinya kerja boleh tapi juga harus pikirin masa depan. Itu aja sih. Oke, sampai di sini dulu makeup lovers. Sampai berjumpa di video Aldo Akira selanjutnya. Sampai jumpa lagi.